Kalau perempuan dikatakan adalah makhluk yang paling memungkinkan untuk belajar banyak hal, itulah dia. Bahwa perempuan itu punya potensi yang bisa kita lakukan bersama-sama dan kita bisa belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, sebuah momentum penting untuk mengenang salah satu tokoh perempuan luar biasa dalam memperjuangkan kesetaraan, terutama di bidang pendidikan dan kesetaraan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Raden Ajeng Kartini. Namun peringatan Hari Kartini bukan hanya mengenang sejarah saja, tapi lebih dari itu ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali sejauh mana nilai-nilai perjuangan hadir dan hidup dalam diri perempuan-perempuan masa kini. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami di studio Unhas TV, Lili Dewi Candi Negara, Direktur Eksekutif Jaringan Gender Indonesia. Halo, selamat datang Ibu. Terima kasih undangannya. Iya, terima kasih sudah hadir di Unhas Speak Up. Terima kasih. Gimana Sehat kabarnya, selalu. Alhamdulillah sehat. Iya. Harapannya sehat selalu ya, Bu. Semuanya harapannya kita sehat selalu. Ya, jadi pemirsa, Ibu Lili ini merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin pada Prodi Gender dan Pembangunan. Nah, bersama dengan beliau kita akan mengulas lebih dalam tentang makna Hari Kartini, kemudian refleksi perjuangan perempuan dari masa ke masa hingga peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia di era digital saat ini. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam tentang makna Hari Kartini, mungkin kita kenalan dulu dengan lembaga yang hadir bersama kita hari ini, lembaga Jaringan Gender Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Jaringan Gender Indonesia itu dan seperti apa perannya terhadap isu-isu gender di Indonesia. Baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih Unhas TV sudah mengundang kami. Ya. Lembaga kami ini sebenarnya awalnya itu dibentuk oleh salah satu dosen kami, Prof. Mardiana Etra. Beliau sudah berkumpul dalam satu komunitas dan membuat lembaga ini sekitar 20 tahun yang lalu. Tetapi karena beliau sebagai dosen, sebagai penggiat akademisi, Ya. mungkin ini agak terlupakan sedikit. Sehingga pada saat kami sebagai anggota atau mahasiswa dari Prodi Gender itu kami di-encourage atau ditawarkan bagaimana untuk menghidupkan kembali semangat yang dimiliki oleh lembaga ini. Ya. Dan memang yang tadi saya sampaikan bahwa lembaga ini begitu besarnya harapan dari Prof. Etra untuk bisa menginisiasi kembali lembaga ini dalam hal perempuan-perempuan sekarang itu bisa ikut bergabung dalam bentuk satu jaringan sehingga kita bisa sama-sama bekerja untuk membangun pribadi kita, kelompok kita, dan juga otomatis jadi membangun bangsa kita. Gitu. Dan beberapa kegiatan-kegiatan memang kita lakukan khusus untuk menghimpun bahwa peran perempuan di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas di semua aspek. Ya, betul. Makanya mungkin ini yang perlu kita gaungkan bahwa lembaga kita ini sangat terbuka, membuka jaringan, tetapi mungkin ada catatan bahwa
Kita bukan membuat perempuan itu sebagai satu gender yang spesial ya, karena peran kita itu peran bersama-sama. Yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana ruang-ruang itu terbuka untuk perempuan, terbuka untuk di segala aspek, yang dimana perempuan punya peran penting dalam membentuk satu keadaan di keluarga, di komunitas, di lingkungan, semuanya memungkinkan untuk dilakukan oleh perempuan. Demikian. Iya, berarti sudah cukup lama ya, 20 tahun yang lalu didirikan. Iya, dan itu se-Indonesia. Itu sejarah yang saya dengar dari Prof. Etra. Tetapi waktu kami di angkatan 2024 kemarin, 2024 semester ganjil, kita langsung bersepakat dengan teman-teman. Kami ada 9 orang ya di cuman 9 ya di angkatan ini, tetapi saya pikir ini adalah sesuatu yang bagus untuk kita memulai kembali semangat-semangat yang dimiliki pendiri JGI sebelumnya, untuk kita bisa teruskan di saat ini dan ke depannya. Ya, perempuan bisa dan harus bersuara, dan jaringan gender Indonesia hadir untuk mewadahi hal tersebut. Ya. Oke, ya itulah jaringan gender Indonesia ya pemirsa. Nah, tanggal 21 April ya Bu, kita kembali lagi kalau mendengar kata Hari Kartini, biasanya langsung terbayang kebaya, sanggul, dan lagu Ibu Kita Kartini ya. Tapi sebenarnya makna Hari Kartini itu sangat luas ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu Lili sendiri, apa sih makna Hari Kartini, dan mungkin bisa diceritakan sosok Kartini ini seperti apa sampai perjuangannya itu diperingati secara nasional, Bu? Ya mungkin saya pada posisi saya bukan ahli sejarah, tetapi apa yang kita bisa raih dari semangat yang dimiliki oleh Ibu Kartini, itu yang kita perlu refleksikan saat ini. Ya contoh saja di mana saat itu kan masih zaman penjajahan ya, betul. Di mana zaman feodal itu ada keterbatasan. Jadi kita lihat ada kondisi keterbatasan terhadap perempuan. Jadi kondisi ini yang mungkin kita bisa refleksikan di zaman sekarang. Apakah kita menemukan keterbatasan untuk perempuan? Nah, perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ini sebenarnya itu yang membuat, yang istilahnya menginspirasi kita ya. Wong dulu saja orang-orang yang sudah di situ kok bisa gitu ya dia bersuara. Walaupun bersuaranya tidak seperti sekarang ya. Kita kan bisa lewat media sosial apa sekarang. Dulu kan nggak bisa. Tapi dengan berbekal pendidikan yang dimiliki oleh Kartini, bahwa dia bisa menulis, dia bisa menyampaikan pikiran dan perasaannya ke sahabat-sahabatnya di Belanda, which is bagi itu saya sekarang saya nggak tahu bahasa Belanda, berarti beliau kan paham. Tetapi ya itulah perjuangan pada saat itu, di mana penyampaian ide, pemikiran dan perasaan itu bisa tersampaikan dengan benar, dengan tujuan yang benar, dan akhirnya membuahkan satu hasil. Nah, kalau kita mau mengambil refleksinya dari zaman feodal itu ke sekarang, nggak ada bedanya sih sebenarnya. Kondisinya aja yang beda. Ya, kondisi sama toolsnya mungkin ya, kemarin kan harus menulis, lewat surat. Sekarang ini udah main jempol aja kan, kita udah bisa gitu. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari Kartini sih bukan kebayanya saja ya, tapi mungkin lebih dalam dari itu, bahwa inspirasinya, terus keberaniannya, keberanian dengan kondisi yang terbatas. Dan saya pikir kita juga sekarang kita harus mencoba melihat di diri kita sendiri apa-apa yang kita rasa terbatas, kemudian kita harus berjuang untuk keterbatasan itu, gitu. Mungkin itu yang saya bisa refleksikan dari Hari Kartini. Bermodalkan pikiran dan tentunya semangat ya, hingga Raden Ajeng Kartini bisa menjadi inspirasi perempuan-perempuan dari masa ke masa ya.
Benar sekali. Ya, ini yang sering kali juga menjadi bahan obrolan juga. Hari Kartini sering kali identik dengan seremoni. Misalnya memakai kebaya atau lomba pidato seperti itu ya. Menurut Ibu sejauh mana pentingnya memaknai Hari Kartini lebih dalam, ya bukan hanya sekedar seremoni saja atau event-event yang diselenggarakan di beberapa tempat itu seperti lomba kebaya atau pidato belaka, Bu. Ya, kalau peringatan sih saya setuju. Kenapa? Karena peringatan itu dibutuhkan untuk mengingat kembali, karena kadang kita manusia ya, kadang kita lupa bahwa ada semangat yang memang kita harus miliki atau kita dulu punyai dan kita harus refresh gitu. Cuman persoalannya kalau peringatan itu sebatas peringatan aja ya, jadi tidak ada aktualisasi dari peringatan tersebut. Makanya mungkin saya di sini hadir, JGI pun hadir dalam rangka bahwa semangat itu bukan cuma 21 April aja. Semangat itu kalau perlu sepanjang hidup kita, bahwa kita harus berjuang untuk eksistensi diri kita, kemampuan kita dan kualitas perempuan untuk bisa membantu kondisi yang ada di sekitar kita gitu, memberikan manfaat. Perempuan harus mengambil peran. Ya. Itu harapan saya ya, bahwa bukan sekedar, tapi nggak salah loh, itu penting dalam artian seremoni itu penting bagi saya, itu juga penting karena men-trigger kita punya ingatan-ingatan yang lalu itu sangat kita butuhkan, bahwa inspirasi itu perlu kita gali setiap saat gitu. Ya, jangan sampai lupa. Ya, salah satu paling kuat dari Kartini adalah perjuangannya soal pendidikan ya. Dari zaman beliau sampai sekarang ini sepertinya masih sangat relevan dengan keadaan perempuan-perempuan masa kini. Nah, menurut Ibu seberapa penting pendidikan bagi perempuan saat ini? Oh, sangat penting. Sangat penting. Jadi pendidikan maksud saya bukan sekedar bahwa kita harus secara akademik saja ruangnya. Pendidikan atau pembelajaran atau meningkatkan kualitas diri, akademik salah satunya. Tetapi bagaimana membuat penyadaran bahwa perempuan punya kesempatan untuk belajar, itu yang penting. Belajar dari mana saja pun bisa, apalagi sekarang ya. Kalau saya pikir kondisi Kartini saat itu dan saya berada di saat itu, mungkin saya stres ya. Ya mungkin aja ya dengan kondisi yang tapi kita diciptakan sesuai zaman ya. Betul. Jadi maksud saya mungkin keadaan kita tantangannya berbeda. Tidak lagi susah mengakses pendidikan, tetapi pemilihan pendidikan atau pemilihan apa yang pengen kita tahu itu mungkin yang jadi tantangan buat kita sekarang. Artinya sekarang ini informasi kan sudah bertebaran dari yang buruk sampai yang baik gitu ya. Betul. Nah, tinggal kita yang berusaha menyadari bahwa pilihan-pilihan apa yang pantas untuk kita pelajari. Gitu. Oke. Perempuan harus mengambil peran. Kalau kita lihat kan sekarang sudah banyak perempuan yang misalnya jadi menteri, CEO ataupun 8 presiden yang pernah memimpin Indonesia, salah satunya adalah itu perempuan ya. Nah, tapi kalau dari Ibu Lili sendiri, apakah perempuan masa kini sudah dibilang cukup berdaya dengan banyaknya mereka mengambil peran-peran krusial? Apakah sudah bisa dibilang cukup berdaya atau masih banyak tantangan besar yang harus kita hadapi? Mungkin kita nggak boleh pakai istilah sudah ya. Kapan kita menggunakan kata sudah, berarti kita sudah sebatas di situ aja gitu ya. Jadi kalau tantangan sih sebenarnya pasti kedepannya lebih challenging. Dan itu sebenarnya ruang-ruang yang besar yang dimiliki oleh kaum perempuan juga. Kondisi saat ini misalnya beberapa ruang yang sudah ditempati oleh
perempuan ya, contoh di Sulawesi Ya. Selatan, ya kan? Wakil bupati, bupati, wakil gubernur, kan perempuan. Iya. Di mana gambaran terhadap eksistensi perempuan di politik itu udah nyata ada, Iya. kelihatan dibanding yang sebelumnya. Tetapi apakah itu cukup atau selesai? Belum tentu. Kenapa? Karena bagi kami berpikirnya bahwa potensi itu nggak akan ada batasnya. Iya. Segala kondisi yang terjadi di kehidupan kita ini berubah terus menerus, Iya. dan itu mengharapkan atau mengharuskan kita juga untuk adaptif dan berubah sesuai zaman. Yang persoalan kalau kita nggak mau ikut. Iya. Nah, itulah keterbatasan yang sekarang jadi PR sih sebenarnya. Kalau dari Kartini kan dia mau. Betul. Nah, sekarang keinginan itu apakah menjalar ke kita atau enggak? Apakah kita ini kaum-kaum perempuan ini mau atau enggak? Iya. Contoh ya, udah dikasih 30% nih. Batasan dari undang-undang bahwa wakil rakyat itu 30% Iya. Perempuan. Tapi kalau lihat juga nggak banyak yang mau. Nah kan pertanyaannya mau atau enggak gitu. Sudah diberikan kesempatan tapi kembali lagi ke pilihan masing-masing ya. Iya, berarti yang harus kita bangun di sini bukan toolsnya, tapi adalah kesadaran terhadap pribadi-pribadi untuk mau dan punya semangat Kartini. Semangat Kartini yang dia mau, karena segala keterbatasan dia miliki tapi dia mau. Bagaimana caranya dia menulis? Bagaimana caranya dia belajar? Nah, kalau semua tools ada, kemudian kita sendiri nggak mau, kaum perempuan sendiri nggak mau, kira-kira bisa jadi nggak? Ya kan? Nah, itu tantangan saat ini. Pada dasarnya memang butuh keinginan, kemauan, lalu usaha akan muncul dengan sendirinya dan itu yang akan membuatnya tercapai gitu. Ya, berbicara soal pemberdayaan mungkin tidak lepas dari keterlibatan perempuan di posisi-posisi penting seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira apakah perempuan Indonesia itu sudah cukup terwakili di ruang-ruang strategis, misalnya seperti politik, sains, dan teknologi? Tapi tahan dulu Bu, nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Unhaspika. Ya pemirsa, kembali lagi di Unhaspika bersama dengan Direktur Eksekutif Jaringan Gender Indonesia, Ibu Lili Dewi Candi Negara. Ya, soal pemberdayaan, apakah perempuan Indonesia sudah cukup representatif mereka di ruang-ruang strategis seperti politik, sains, dan teknologi? Sebenarnya masih banyak ruang ya yang harus kita isi. Ya.
bukan berarti bahwa kita mengambil peran laki-laki ya, enggak. Ya. Tetapi tujuannya adalah saling. Jadi di sini mungkin saya harus menjelaskan bahwa eh, memberdayakan perempuan bukan bermaksud untuk tidak berdayakan laki-laki ya. Ya. Maksudnya di sini adalah memberdayakan perempuan di mana laki-laki dengan kekuatannya bisa dengan sama-sama berimbang, bisa saling menjadi partner lah yang baik dengan perempuan. Ya, kesetaraan. Kesetaraan. Tapi ada kondisi di mana tidak berarti bahwa semua lini harus dimasuki oleh perempuan ya. Karena kan kita tahu bahwa kondisi perempuan memang diciptakan kodratnya memang ada keterbatasan, bukan keterbatasan dalam hal itu dibuat ya, tetapi memang secara kodrat misalnya yang menggunakan tenaga. Nah, perempuan kan nggak semaksimal laki-laki yang memungkinkan untuk itu. Tetapi tidak berarti juga bahwa laki-laki semuanya diminta harus powerful gitu. Jadi memang kita harus lihat kondisi di mana peran-peran ini kita memberdayakan diri sendiri tanpa melihat gender. Kenapa kita fokus ke gender perempuan? Kenapa? Karena selama ini stereotip atau istilahnya kita punya budaya masih ada patriarki dan sebagainya yang dimana itu dianggap membatasi ruang yang dimana perempuan bisa. Tapi kalau dia bisa dan tidak mau, kita juga nggak bisa salahin gitu. Makanya kembali ke kesadaran pribadi masing-masing gitu. Itu sih intinya, bahwa ruangnya masih luas. Kalau memang mau ya kita jalan gitu. Nah, kadang kan perjuangan perempuan bisa lebih ringan kalau misalnya ada support system yang kuat. Iya. Bagaimana cara membentuk lingkungan yang saling mendukung antar sesama perempuan supaya bisa berkiprah di berbagai bidang? Tahu nggak, Kartini bisa ada bukunya habis gelap terbitlah terang. Iya. Itu karena siapa? Karena kan sahabatnya yang mengumpulkan semua surat-suratnya itu. Berarti sahabat di sini yang menjadi support system. Kalau dia sendiri mungkin saya rasa nggak mampu juga ya. Kalau kita cuma ditulis diary saja, siapa yang mau baca gitu. Tapi teman-temannya bisa memberikan itu kan. Artinya support system itu penting. Siapa support system? Ya keluarga, ya. Kita di sini teman-teman kita. Dan kenapa jaringan gender Indonesia memakai istilah jaringan? Karena kita butuh support system yang baik, yang punya kesepahaman untuk meningkatkan pribadi kita masing-masing. Jadi bukan soal kelembagaan ya, tapi siapapun yang terlibat dengan niat yang selaras, kita sama-sama dukung. Jadi itu intinya, memang support system penting. Bagaimana pentingnya support system adalah dengan cara kita juga lebih banyak mensosialisasikan ya, karena kadang apalagi kalau kita bicara masalah budaya, patriarki dan lingkungan, itu masih adalah case-case tertentu yang terjadi. Tapi kalau misalnya saya menghadapi keadaan seperti itu, kan teman-teman yang lain bisa membantu. Ya kan? Nah, itulah tujuan di mana kita harus berkumpul. Kita harus membuat jaringan yang benar di mana kita bisa saling memberikan support untuk kepentingan kita bersama. Ya, berarti bangunlah relasi yang kuat, ciptakan lingkungan yang bisa mendorong Anda perempuan-perempuan di luar sana untuk mengambil peran di kehidupan. Ya, belakangan ini, belum lama ini muncul di media sosial istilah perempuan kosong. Apanya yang kosong ini? Ya, perempuan kosong, yang katanya perempuan kosong itu merujuk pada perempuan tidak usah bahas berat, ya cukup make up saja. Waduh, itu gimana nih Bu? Tapi make up penting loh. Ya, jadi sebenarnya kalau perempuan dikatakan adalah makhluk yang paling memungkinkan untuk belajar banyak hal, itulah dia. Karena mungkin nggak fokus, misalnya maaf ya, kalau laki-laki mungkin fokusnya langsung jadi kepala keluarga apa semuanya. Tapi
Kalau perempuan itu dia bisa mempelajari semua hal gitu. Nah, kembali lagi, kalau istilah perempuan kosong, saya nggak tahu dari mana Iya, mulanya, iya. tapi mungkin itu adalah refleksi sosial yang timbul karena banyaknya, maaf ya, influencer-influencer yang menampilkan sesuatu yang tidak perlu pinter, Iya, cukup cantik, cukup ya mengandalkan fisik, iya, iya. dan mereka laku. Iya, Ini saingan ini. iya. Cuman maksud saya kondisi seperti ini adalah kondisi sosial yang dimana itulah perjuangan bagi kita-kita yang berusaha untuk lebih baik dari itu. Bukan berarti mereka nggak bagus ya, lebih baik. Artinya kalau dia cantik, harusnya juga dia berisi gitu. Jadi bukan sekedar cantik tok gitu. Kalaupun misalnya dia merasa bahwa ya cukuplah dengan begini, saya sudah dapat duit apa semuanya, ya apa yang dia harapkan, ya kembali lagi. Pemberdayaan itu kita harus sadari dari potensi. Kalau misalnya kondisi dia punya potensi secara fisik, oke. Tapi sebenarnya dia punya potensi untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Iya. Kenapa enggak gitu. Jadi mungkin istilahnya bukan kosong ya, tapi belum diisi. Belum diisi. Artinya kita masih punya ekspektasi terhadap rekan-rekan kita yang baru pada tahap itu. Jadi tahap itu kan mungkin ya untuk bisa, maaf ya, untuk kita bicara eksistensi, kita harus show off dulu Iya. gitu ya, eksis. Dan kadang banyak yang memposisikan seperti itu, bahwa saya eksis dulu deh baru saya isi. Bisa jadi seperti itu. Jadi kondisi itu pun saya tidak menganggap negatif ya. Iya. Semua kan berproses. Kita juga dari tidak tahu menjadi tahu. Dari kosong berisi. Jadi tidak ada judgement. Kalau misalnya kita udah bilang perempuan kosong, berarti itu kan stop sampai di situ. Iya. Enggak kok, kita masih punya ruang untuk bisa belajar apapun gitu. Oke. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa makeup itu penting, ya. Tapi di sisi lain tidak adil juga kalau misalnya kita meremehkan minat perempuan di bidang fashion misalnya atau kecantikan. Nah, kalau menurut Ibu Lili sendiri gimana cara melawan narasi perempuan kosong ini tanpa merendahkan pilihan perempuan yang memang tertarik di bidang tersebut? Saya pikir profesi mua sekarang udah ngetop ya. Ya. Profesi desainer juga ngetop ya. Ya, cuman mungkin memang ruang-ruang yang kita butuhkan itu bukan sekedar antara misalnya gini, saya bisa make up untuk kepentingan saya, tapi saya bisa make up tapi saya memberikan manfaat ke orang lain. Jadi ruang itu yang kita harus ciptakan, bahwa tidak bersifat individual lagi, karena apa yang ada padanya itu bisa diberikan ke orang lain. Jadi kemampuan kita ini, kita belajar ini sebenarnya tujuannya bukan untuk kita, tapi kita bisa memberikan ke orang lain di mana ada manfaat yang mereka dapatkan gitu loh. Jadi kalau dalam keluarga kita bisa menerapkan pendidikan-pendidikan kita terhadap ya berpakaian rapi, kan juga kita minta anak-anak kita juga bisa rapi gitu. Nah, itu kan juga satu keahlian gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus diremehkan. Semua keahlian itu penting. Tergantung tujuannya, manfaatnya gitu. Jadi kalau memang bermanfaat, saya pikir it's okay. Oke. Tadi juga sempat mengatakan perempuan harus eksis ya, Bu. Ini juga menarik karena banyak orang menganggap Kartini masa kini itu harus tampil di publik, jadi aktivis kah atau pemimpin misalnya. Apakah perempuan yang memiliki peran domestik juga bisa disebut Kartini masa kini, Bu? Ya, dan dia eksis di keluarganya. Jadi bahasa eksis itu kita nggak bicara soal sosial saja ya. Karena kalau dia nggak eksis di keluarganya, misalnya seperti ini,
tidak ada komunikasi dua arah dengan suami misalnya, kan berarti dia nggak eksis di keluarganya. Bagaimana dia bisa mengatur atau memanage keluarga kalau dia nggak disadari kehadirannya oleh keluarga itu sendiri. Jadi eksistensi ini bukan harus yang besar ya, tapi eksistensi itu dimana kita menyadari peran kita itu penting. Peran saya sebagai anak juga penting loh. Ya, jadi masing-masing perempuan menyadari perannya dan dia berpikir untuk bagaimana peran-peran tersebut bisa memberikan manfaat untuk orang di sekitarnya. Itulah eksistensi menurut saya. Bukan harus menjadi presiden atau apa. Ya kalau presiden berarti kan dalam artian kemampuan atau kapasitasnya itu udah besar. Tapi kan nggak mungkin kita tiba-tiba besar kalau kita nggak mulai dari bawah. Mulailah dari keluarga, orang-orang sekitar kita, kelompok kita, teman-teman kita, dan itu akan terbangun. Itu akan terbangun dengan sendirinya. Dalam artian nggak mungkin tiba-tiba orang ditunjuk jadi seseorang karena dia punya proses. Nah, yang harus kita pastikan adalah prosesnya itu udah sesuai dengan jalur yang kita tuju. Itu. Ya, jadi pemirsa, Kartini masa kini itu tidak harus tampil di publik, termasuk rumah sendiri juga eksis. Oke. Kalau boleh dibayangkan, siapa sih yang menurut Ibu bisa disebut Kartini masa kini? Ya, apa karakter atau semangat yang harus dimiliki agar bisa mencerminkan sosok Kartini zaman sekarang? Yang itu tadi, yang punya kemauan. Sekarang kita udah punya toolsnya, alatnya. Kartini dulu terbatas dalam artian dia harus menulis surat, dia harus kirim ke Belanda. Kita sekarang toolsnya banyak banget, kita udah bisa pegang itu, tapi sekarang ada nggak kemauannya? Yang kita harapkan bahwa timbul Kartini masa depan itu dari kemauan atau niatannya dia untuk bisa memberdayakan diri sendiri dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Jika saya yakin pada saat itu mungkin Kartini belum berpikir tentang impact-nya ya, bahwa beliau itu udah jadi pahlawan sekarang gitu. Kayaknya enggak deh. Tapi itu yang harus kita pikirkan sekarang, bahwa kita nggak usah lihat kita harus jadi seseorang gitu. Tapi kita memulai dari yang kecil saja. Bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kemudian memberikan impact bagi orang di sekitar kita. Manfaat ya, bukan mudarat. Jadi itu yang penting sih bagi Kartini masa kini. Berbicara Kartini masa kini di era digital ya, tren datang silih berganti, tapi tidak semua tren juga sejalan dengan nilai perjuangan Kartini. Apakah ada tren yang menurut Ibu bertolak belakang dengan semangat Kartini? Kalau kita mau identifikasi tren itu, balik lagi deh, bermanfaat atau enggak. Kalau memang bawa banyak mudaratnya, sepertinya perlu kita pikirkan lagi. Jadi yang berbeda sekarang, kita sebagai pribadi punya kemauan nggak? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus memilih. Karena ini kita udah disejajarkan dengan berbagai pilihan yang, saya pengen ini deh, saya pengen ini deh. Oh itu bagus deh, itu bagus. Nah, dalam artian kita perlu banyak juga refleksi diri, bahwa kemampuan kita apa sih? Dan mungkin saya mau menyampaikan bahwa berhentilah berusaha menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, karena saya yakin Allah menciptakan kita itu punya potensi yang spesial gitu loh di masing-masing kita. Kalaupun Kartini sebagai sebagai contoh, sebagai sosok yang tokoh yang bisa kita kita panuti, tapi kan kita nggak harus jadi Kartini. Tapi apa yang kita ambil di sana adalah semangatnya kan.
yang tadi ada kemauan. Saat itu dia nggak punya pilihan. Sekarang tantangannya kita banyak pilihan. Kemudian pada saat kita memilih, apakah memberikan manfaat bagi banyak orang? Hitung-hitung skopnya kita lihat dari keluarga kita dulu deh. Dan saya yakin itulah Kartini yang sempurna gitu loh. Karena ya kembali lagi Kartini yang awal dia nggak pikir bahwa dia akan jadi pahlawan gitu. Tapi dia menuangkan semua apa yang jadi ide, perasaan dalam satu karya. Dan karyanya itu bisa dari versi-versi masing-masing kita gitu. Dan itu yang kita harapkan bahwa generasi selanjutnya memang memiliki potensi itu, bahwa bisa punya keinginan pemilihan yang benar, karena harus banyak yang dipilih. Ini banyak paparan informasi media sosial, mau pilih mau yang instan, mau yang apa, semuanya bisa ada. Nah, sekarang kita balik ke kita, apakah kita dewasa menentukan pilihan dan memiliki jaringan teman-teman, kemudian sama-sama kita membangun. Begitu. Ya, jadi kalau Kartini di zaman feodal itu tidak punya pilihan, nah Kartini masa kini banyak pilihan. Challenge-nya mereka harus memilih apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan lingkungannya, seperti itu ya. Terakhir supaya obrolan kita makin berkesan ya pemirsa, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya, bagaimana sih perempuan masa kini bisa benar-benar melanjutkan perjuangan Kartini dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Iya, jadi tadi saya mereview aja kembali. Jadi sebagai pribadi, saya nggak bilang perempuan dulu ya. Sebagai pribadi kita harus punya keinginan dulu, motivasi. Kemudian kalau kita udah punya motivasi atau keinginan untuk bisa lebih baik, setidaknya sekarang terpapar banyak ruang-ruang untuk kita bisa bekerja, belajar, ya, berteman, termasuk salah satu ruang yang bisa kita manfaatkan. Kemudian dari ruang-ruang tersebut kita mendapatkan banyak pertimbangan yang dimana kita bisa menentukan pilihan. Jika kita sudah memilih, ya saya berharap kita fokus dengan kondisi itu untuk meraih satu target. Dan bukan berarti saya melihat bahwa kondisi ini bahwa harus besar ya, karena apa yang dilakukan kecil pun yang nilainya besar itu juga besar. Jadi harapan kami selaku perwakilan dari JGI, saya berharap marilah kita bersama-sama saling menguatkan, meningkatkan potensi diri. Kemudian salah satu untuk meningkatkan potensi diri itu ada di Unhas. Di Unhas itu kita bisa belajar, ada prodi gender dan pembangunan. Nah, silahkan teman-teman yang memang ingin belajar, ingin melanjutkan kuliahnya di prodi gender di pasca sarjana, itu ada pilihan, dan di mana prodi ini dapat diskon loh 50%. Maaf ya, saya promosi diskon loh 50% UKT. Dan harapannya sih sebenarnya itulah ruang-ruang yang diberikan oleh termasuk Unhas, bahwa perempuan itu punya potensi yang bisa kita lakukan bersama-sama dan kita bisa belajar bersama-sama. Dan harapannya teman-teman semuanya di sini, siapapun yang mendengar, semoga apa yang saya sampaikan ini bernilai ibadah, bermanfaat untuk semuanya, dan semoga harapan-harapan baik yang kita miliki itu tercapai. Amin. Ya, jadi pemirsa Unhas TV, perbincangan kita tadi bersama dengan Ibu Lili Dewi Candinegara, Direktur Eksekutif Jaringan Gender Indonesia, telah membuka mata kita bahwa semangat Kartini itu bukan kenangan dari masa lalu, tapi lebih dari itu ini merupakan bara api yang terus menyala di tengah dinamika zaman, bahwa perjuangan perempuan bukan hanya milik mereka yang tampil di panggung, tetapi bagi mereka yang menginspirasi di ruang-ruang sederhana termasuk rumah sendiri.
Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Lili, sebuah bincang-bincang yang sangat informatif Terima dan kasih. mengedukasi kita dan Amin. pemirsa Unhas TV. Amin. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia Terima menyaksikan kasih. program Unhas Pick Up dan program-program lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program menarik lainnya. Saya Rahmatia mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Pick Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.